perlu menandatangani. 5 juta itu semua milikmu. Selama tidak melanggar hukum, aku bisa mengabulkan permintaanmu apapun. Ini. Aku terima telepon dulu. Tunggu sebentar. Halo, sayang. Suamimu sedang menghasilkan banyak uang. Aku beritahu kamu. Yang Hao, mari kita putus. Kita putus? Sayang, apakah kamu sedang bercanda dengan suamimu? Ini tidak benar, kan? Kamu orang yang tidak punya uang. Mau mobil, tidak ada mobil. Mau rumah, tidak ada rumah. Bahkan untuk mentraktir aku makan sekali saja, harus dihitung dengan teliti. Dengan apa kamu menikahi aku? Dengan gaji 3,000 yuanmu? Aku tidak punya uang. Kenapa? Aku tidak punya uang. Kamu bisa begitu? Kamu jelaskan itu padaku. Halo? Halo? Sudah pikirkan dengan jelas? Tanda tangan. Anjing, kalau kamu nggak mau tanda tangan, aku yang tanda tangan. Berikan pena. Kalau tidak ada pena, bagaimana aku tanda tangan? Oke? Bagus, mulai sekarang. Kamu adalah suami yang sudah menikah denganku selama 10 tahun. Jiang Chen, aku adalah istrimu Shen Qiu. Sudah jelas? Aku tahu. Bukankah hanya role playing? Cosplay, tenang saja. Oh iya, password kartu bank ini. Kamu belum beritahu aku. Passwordnya adalah tanggal lahir suamiku. 19880531. Astaga, suamimu ternyata lahir pada hari yang sama dengan aku. Kenapa kamu tidak pikirkan lagi dengan hati-hati? Apakah kamu benar-benar tidak punya seorang kakak yang hilang bertahun-tahun? Aduh, kamu ini orang yang tidak pernah selesai. Aku sudah beritahu kamu beberapa kali. Tidak ada. Baiklah, aku tidak akan membantah kamu lagi. Aku sudah tanda tangan kontrak ini. Sekarang aku bisa pergi, kan? Silakan. Sekretaris Lin, periksa latar belakang orang ini. Laporkan kepada saya segera setelah kamu mengetahuinya. Nyonya, apakah kamu mencurigai bocah bodoh ini? Benar-benar saudara kembar Tuan Jiang. Jika memang bukan saudara, di dunia ini bagaimana bisa ada seseorang yang mirip dengannya persis? Gila. Sekarang anak-anak muda ini mainnya makin aneh-aneh. Cambuk kecil, lilin kecil ini. Aku harus cepat-cepat mengirimkan kepada orangnya. Jangan biarkan si adik menunggu terlalu lama. Pak Cia, dia sudah putus dengan pria yang tidak berguna itu. Sekarang kamu tenang, kan? Putus dengan sampah itu memang benar. Dia hanya pengantar makanan yang bau. Pecundang miskin mana bisa dibandingkan dengan aku. Kak Jian, Sekarang kamu adalah wakil manajer di Jiang Group. gaji tahunan 1 miliar. Janji dengan orang itu. Jangan sampai lupa. Tenang saja, selama kamu patuh. Apapun yang kamu mau, aku beri. Aku anggap kamu sebagai saudara. Lu tidur sama istri gue, dasar brengsek. Jiang Hao, jangan pukul lagi, pergi. Semua ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman pantat ibumu. Bangsat kamu. Kak Jian, kamu gak apa-apa. Pergi, Jiang Hao. Aku anggap kamu sebagai saudara. Aku rela menghabiskan sedikit uang agar kamu melihat wajah sebenarnya wanita ini. Aku sedang membantu kamu. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Saudara, kita ini saudara. Kamu menggoda istriku. Aku akan melawanmu. Yang Hao, kamu sakit jiwa ya? Kita sudah selesai. Bisakah kamu berhenti mengganggu? Aku yang dianggap bikin ribut ya, hanya karena aku tidak punya uang. Kamu bersama dia. Betul, memang karena kamu itu miskin melarat. Jujur saja ya, Yanke itu gimana? Dia sudah menjadi pemimpin perusahaan. Gaji tahunan 1 miliar. Kamu bisa menyainginya? Jiang Hao, kamu mendengar semua itu. Kamu sendiri yang tidak punya uang dan tidak sukses. Makanya Sisi mencampakkanmu. Sudah ditinggal, cepat pergi. Ingin putus kan? Bisa meminjamkan aku ke kamu. Kembalikan uang untuk mengobati ibumu. Yang Hao, kamu miskin dan gila. Aku belum mencela kamu karena penghasilanmu sedikit.
Kamu malah berani meminta uang padaku. Tidak ada uang. Hei, kenapa kamu ribut? Siapa yang bikin keributan? Aduh, Jian Gate. Kenapa wajahmu begitu? Di brengsek, mana yang tidak lihat-lihat? Memukulmu sampai begini. Kalian masih berani bertanya? Orang miskin rendahan seperti aku bisa menyelinap masuk. Satpam di tempatmu ini pada makan gaji buta semua, ya? Hei, Jiange, istirahat sebentar. Akan saya urus sekarang. Akan segera diurus. Hei bocah, siapa yang sialan kasih izin kamu masuk sini? Berani memukul orang. Sialan, kamu sombong banget ya. Kamu tahu, minuman yang kamu pecahkan ini berharga berapa banyak? Hanya beberapa botol minuman, kan? Aku akan ganti. Hah, kamu mau bayar? Kamu tahu harga satu botol ini? Meskipun menjual kamu dengan kotoran dan air kencing sekaligus, kamu sama sekali nggak bakal sanggup ganti rugi. Jiangge, jangan salahkan saudara tidak memberikanmu kesempatan ini. Hari ini kamu hanya perlu minum semua minuman di atas meja. Minum semuanya sampai habis. Sekarang, masalah tadi bisa saya lupakan. Jika tidak, jangan harap keluar dari pintu ini hari ini. Kenapa bengong? Cepat minum semua minuman di meja. Nanti Jiange mungkin moodnya bagus. Memberimu sedikit tip. Hanya beberapa botol minuman, kan? Aku akan menggantinya 2 kali lipat. Gesek kartu. Cih, bawa-bawa kartu member mau nipu gue. Bocah tengil, aku beritahu kamu, jika kamu berani menghindari pembayaran hari ini. Tidak, habiskan semua minuman di atas meja ini, cepat. Aku akan mematahkan kakimu. Ah, sudahlah. Aku lihat dia hari ini tidak bisa membayar. Jiange, bagaimana kalau kita? Mending gak usah ngomong sama sampah kayak dia. Sebaiknya kembali ke hotel dan bersenang-senang. Tirakus, aku tahu kamu sudah tidak sabar. Manajer Wah, awasi si miskin ini dengan baik. Jangan sampai dia kabur. Ayo, Beb, kita pergi. Hahaha, Sisi dan Zouji. Kalian pasangan bajingan. Balik sini, dasar brengsek. Gue bakal bunuh kalian. Kenapa berteriak? Orang tidak menganggapmu penting. Bernyanyi dan menari di sini. Aku beritahu kamu lebih dulu. Ini tempatnya Presiden Grup Jiang. Bisnisnya Pak Shen. Kalau kamu berani nggak kasih penjelasan, jangan harap bisa pergi. Itu dia. Kamu adalah Presiden Jiang Group. Benar mengenai perjanjian ini. Apakah kamu punya pertanyaan? Hanya meminta uang, kan? Akan kubayar kok. Orang sudah pergi. Jangan berlagak lagi. Kamu hanya perlu satu telepon untuk mengumpulkan uang. Aku akan berlutut padamu di tempat. Aha, Jiangge, aku benar-benar tidak tahu kamu adalah orang Shen. Anda orangnya sangat murah hati. Tolong anggap aku nggak ada dan biarkan aku pergi. Jiangge, Dasar brengsek tua. Tadi kamu sangat sombong, bukan? Jangan takut. tidak, Jiangge, tidak. Jiangge, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berlagak lagi. Aku tidak mau mati. Sudah. Aku tidak bilang akan melakukan apa padamu. Jangan nangis, kalau nggak mau mati gampang kok. Dalam waktu 2 jam, habiskan semua minuman di atas meja itu, cepat! Jangan main 2 kaki. Mari kita pergi. Tuan Jiang, Jiangge, Jiange, hati-hati di jalan. Selamat datang kembali lain kali. Oh, Tuan udah buka mulut. Inilah rasanya. Sangat menyenangkan. Tidak mau putus. Putus itu baik, tanpa kamu aku hidup lebih baik. Asli, puas banget. Halo, Qiangzi. Fauzi, kamu pergi kemana? Malam ini ada reuni teman-teman sekolah. Kamu masih mau datang atau tidak? Semua orang sudah berkumpul. Tinggal kamu yang belum datang. Reuni apa? Kamu kok bisa nggak tahu? Sucian tidak memberitahumu. Aku bilang anak ini. Kenapa dia tidak membiarkanku pergi? Ternyata dia tidak ingin aku ikut reuni. Anak kecil, kirimkan alamatnya padaku sekarang juga. Aku akan segera datang. Ya, baik-baik saja. Bab ke-43 panggilan. 30 tahun di timur sungai,
30 tahun di barat sungai. Jangan meremehkan pemuda miskin. Kalian berdua tunggu saja ya. Sekarang gue udah tajir. Tapi meski punya uang, tetap tidak bisa menutupi fakta bahwa aku dikhianati. Siapa yang akan menyelamatkan? Aku tidak mau menangis lagi. Ada. Itu dia. Kenapa malam-malam begini? Ada urusan apa mencariku? Tuan Shen, Anda pernah mengatakan bisa mengabulkan permintaan apapun dariku. Apakah masih berlaku? Tentu saja, asal tidak berlebihan. Apapun bisa aku penuhi untukmu. Oh, karena kita pasangan kontrak. Temani aku menghadiri satu acara. Tidak masalah, kan? Baik. Menemanimu ke acara. Xiao He, waktu saya sangat berharga. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Bukan begitu. Kenapa kamu seperti ini? Baiklah, karena kamu tidak setuju. Maka aku tidak bisa menjamin. Dalam rapat direksi 7 hari mendatang, apakah identitasku akan terungkap? Aduh, terus aku harus gimana dong? Berani sekali kamu mengancamku. Alamat sudah dikirimkan padamu. Jam 10 malam. Jangan sampai nggak datang. Selamat tinggal. Halo. Jiang Hao, kamu bajingan tidak tahu malu. Tunggu saja. Sekretaris Lin siapkan mobil. Hotel Jiangcheng Internasional. Reuni teman-teman sekolah, segera dimulai. Kenapa orang ini belum datang? Sialan. Anak tuan dari keluarga mana ini? Sungguh terhormat, tuan muda mengundangku. Jika aku punya kesempatan jadi seperti ini dalam hidupku, Bahkan jika aku mati pun rasanya berharga. Qiangzi. Yalan, Jiang Hao. Ini beneran kamu? Apakah itu kamu, saudaraku? Kenapa tidak bisa mengenali ayahmu? Astaga, ternyata bukan kamu. Oke deh, Kamu kembali dulu. itu tuan muda, hahaha ayah. Ayah angkat, kamu saudaranya. Aku tidak pernah meminta siapapun dalam hidupku. Kamu termasuk saudara berlutut padamu. Cepat beritahu aku. Di mana kamu menghasilkan uang akhir-akhir ini? Oh, baiklah. Aku memilih jalan dengan modal penampilan, mengandalkan wajah untuk hidup. Kamu tidak bisa menirunya. Ya. Ya. Di mana Sisi? Bukankah dia pacarmu? Kenapa dia tidak datang bersamamu? Dia sekarang pacarnya Zhou Jian. Apa? Dia sudah dengan Zhou Jian? Bukan. Jangan bohong padaku. Akan aku ceritakan di jalan. Acara reuni sebentar lagi mulai. Mari kita segera naik. Ayo, mari kita semua minum untuk Tuan Zhou. Menurutku, jika bukan karena Tuan Zhou yang menjamu kita hari ini, kita para teman lama ini mungkin seumur hidup tidak akan masuk ke hotel mewah seperti ini. Benar kan? Benar-benar ayo. Jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun juga, kita pernah jadi teman sekelas. Membawa kalian keluar untuk melihat dunia. Tidak menghabiskan banyak uang. Minum, ayo. Terima kasih, Tuan Zhou. Terima kasih, Tuan Zhou. Terima kasih, Tuan Zhou. Kita akhirnya bisa berkumpul sekali. Hari ini kita minum tanpa batas. Semua biaya saya yang tanggung. Baik, Tuan Qiu sangat berwibawa. Baik-baik. Tuan Qiu sangat berwibawa. sudah. Hahaha. Meriah sekali ya. Sumpah. Habiskan. Yoh, saya kira siapa? Dari jauh sudah tercium bau miskin. Ternyata yang datang tukang antar makanan bau. Kenapa? Kompensasi alkohol di bar sudah cukup. Datang ke sini untuk makan gratis. Hei, tikus. Cara yang kamu sebut untuk menghasilkan uang, bukannya jadi menghibur di bar. Apa yang kamu omong kosongkan? Aku kelihatan seperti orang yang rela melakukan apa saja demi uang, menjual tubuhnya demi uang. Oh,
kira siapa ini? Ternyata orang yang dulu paling belakang di kelas kita. Jiang Hao. Memang benar, di sekolah menjadi yang terbawah. Setelah lulus dan terjun ke masyarakat, kedepannya hanya bisa antar makanan. Hahaha, ya benar. Jiang Hao, saya melihat ada orang membocorkan di internet. Katanya kalian pengantar makanan mencuri makanan. Datang ke rumah buat ganggu perempuan yang tinggal sendirian. Ini tidak mungkin benar kan? Hahaha. Hei, mencuri makan itu apa? Saya dengar ya, beberapa pengantar makanan menggunakan sup pelanggan sebagai air kumur. Itu benar-benar menjijikan. Benar kan, Jiang Hao? Di sisi Jiang Hao, bagaimanapun juga, dia adalah mantan pacarmu. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu tentang dia? Yang sih, waktu di sekolah dulu, selalu mengikuti Jiang Hao seperti pengikut kecil. Bagaimana sekarang keluar ke masyarakat, masih tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu ini. Kamu, hei, Apa salahnya menjadi pengantar makanan? Kami tidak mencuri, tidak merampok. Mengandalkan kerja keras tangan kami untuk menghasilkan uang. Apa yang memalukan? Tidak seperti beberapa orang. Tidak bisa mengandalkan tangan. Hanya bisa mengandalkan tubuh. Jiang Hao, saya tahu kamu tidak senang. Bukannya kamu cuma iri. Sekarang Jian Ge lebih sukses dari kamu. Sukses? Kamu tidak puas? Ya Shono, Anda sekarang sangat sukses. Jangan sampai lupa, teman-teman sekelas kita. Santai aja, merendah hahaha. Hei, saya nih, cuma beruntung saja. Cuma begitu saja, mengandalkan diri sendiri. Sedikit kemampuan bisnis yang baik. Beruntung mendapatkan pengakuan dari Shen. Tidak layak disebutkan. Bagaimana Jian Ge bisa berkata begitu? Anda mencapai posisi ini hari ini mengandalkan usaha dan kemampuan Anda. Tidak seperti beberapa orang tidak punya mobil, rumah, atau kemampuan. Di kantong ini, Bahkan uang receh pun nggak punya. Haha. Hei, Jiang Hao. Hei, kita bagaimanapun teman sekelas. Hari ini saya memberimu kesempatan untuk bangkit. Asalkan hari ini kamu di depan kami semua habiskan botol anggur ini. Sekarang saya bisa segera memberimu penempatan. Datang, pekerjaan membersihkan toilet di Jiang Group kita. Hei, Jiang Hao, kesempatan ada di depanmu. Apakah kamu mau masa depan atau harga diri? Kamu pilih sendiri. Kalau aku nggak mau menuruti permintaanmu ini, tidak minum. Jiang Hao, jangan terlalu berlebihan. Jian Ge memberimu pekerjaan ini, menghargai kamu, ingin mengingatkan kamu yang tidak berguna ini. Jangan sok nggak tahu diri. Li Sisi, kamu itu otaknya rusak ya sialan? Karena kamu suka membersihkan toilet. Kalau begitu, kenapa kamu nggak sekalian datang dan pamer jadi orang kaya? Punya uang, bisa sembarang menginjak harga diri orang lain. Jiang Hao, Kamu tidak melihat dirimu sekarang bagaimana? Reuni sekolah tahun-tahun sebelumnya. Kenapa tidak memanggilmu? Emang kamu nggak sadar diri sama sekali? Sekarang Zhao sudah sukses, menganggapmu sebagai saudara, ingin membantumu. Jangan tidak tahu menghargai. Sialan kalian berdua, pengikut yang tergila-gila uang, berlagak seperti orang, tapi aslinya seperti anjing, merendahkan yang satu, tidak menyukai yang lain. Di mata kalian, selain uang, apalagi yang bisa dilihat? Di Jiang Group, kecuali satpam yang jaga pintu 1 menit, bahkan ibu yang membersihkan toilet, uangnya jauh lebih banyak daripada si pecundang ini. Hai, karena kalian menyebut Jiang Group, maka saya tidak berpura-pura lagi. Kebetulan banget, istri saya juga bekerja di Jiang Group. Dia juga sudah mencarikan saya pekerjaan, memberikan pekerjaan yang baik. Aduh, Jiang Hao, keluargamu miskin tidak punya cermin, pasti punya air kencing kan? Kita baru putus dan kamu sudah punya istri, otakmu sudah rusak. Berhenti bermimpi menjadi pecundang, oke? Jiang Hao, bukannya aku mau ngomongnya. Kamu benar-benar miskin, tapi keras kepala. Penampilanmu seperti orang miskin. Jangan bilang gadis. Bahkan ibumu pun tidak menyukaimu. Kalau begitu, buka lebar-lebar mata anjing kalian dan lihat baik-baik. Tidak salah, istri Anda adalah Shen dari grup Jiang. Gila kemaluan.